Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmatnya, kita masih bisa menghirup udara segar pada hari ini. Semoga kita bisa mengistiqomahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, kerabat, dan insya Allah kita adalah pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau, yang dimana tidak ada syafaat selain syafaat dari beliau. Teman-teman sekalian, pernahkah kita merasa dalam diri kita terbesit rasa malas dalam hal beribadah? Ketika azan berkumandang, kita belum bangkit dari aktivitas yang kita lakukan. Yang biasanya 5 menit sebelum azan kita sudah bersiap-siap, dan ketika azan kita langsung berangkat. Pernahkah juga kita merasa jenuh dalam membaca Al-Quran? Baru membaca 1 ayat, 2 ayat, hati kita sudah merasa jenuh untuk melanjutkannya. Pernahkah juga kita merasa berat melangkahkan kaki untuk pergi ke majelis ilmu, majelis para ulama? Pasti kita pernah melakukan hal ini semua, karena sejatinya jika kita berada dalam fase tersebut, maka iman kita sedang turun. Bahasa kerennya, iman kita sedang lowbat. Selayaknya HP, jika sering dilakukan, jika sering dimainkan, jika sering dipakai untuk hal apapun, pasti akan ada peringatan otomatis dari sistem untuk melakukan pengisian ulang baterai tersebut. Begitu juga dengan iman. Ketika iman itu turun, karena kita setiap hari tak sadar bahwa kita melakukan hal-hal yang mengarahkan ke maksiat. Seperti tak sadar kita membicarakan keburukan orang, kita terselip rasa riya ketika melakukan kebaikan, melihat hal-hal yang seharusnya dilarang oleh agama. Itu semua adalah perbuatan yang mengikis iman kita sedikit demi sedikit. Lalu apa cara kita untuk mengisi kembali iman kita? Caranya hadir ke dalam majelis ilmu. Karena dalam majelis ilmu banyak ilmu, banyak pencerahan yang akan mengisi kembali iman kita. Rasulullah SAW bersabda mengenai keutamaan orang yang melangkahkan kaki untuk pergi ke majelis ilmu, yaitu malaikat akan mengepakkan kedua sayapnya, menaungi penuntut ilmu dengan kedua sayapnya karena ridho atas apa yang mereka perbuat. Dan penduduk langit, penduduk bumi, hingga ikan di laut pun akan ikut memohonkan ampun kepada penuntut ilmu tersebut. Dari hadis beliau kita bisa tahu bahwa bagaimana utamanya seorang penuntut ilmu. Bahkan penduduk langit, bumi, bahkan ikan ikut memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang menuntut ilmu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa malas yang menggelayuti tubuh kita. Karena pada dasarnya rasa malas yang menggelayuti tubuh kita itu lahir, itu timbul karena maksiat yang terus kita lakukan setiap harinya dan jarang kita menyucikannya. Teman-teman sekalian, oleh karena itu janganlah pernah malas untuk pergi ke majelis ilmu. Karena dalam majelis ilmu akan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Beberapa di antaranya kita bisa menemukan teman seperjuangan baru. Kita bisa menambah wawasan yang sebelumnya tidak kita ketahui sebelumnya. Dan juga dengan mengikuti majelis ilmu, hati kita menjadi tentram. Jadi marilah kita mengubah kebiasaan anfaidah kita, kebiasaan sia-sia, kebiasaan tak berguna, dengan kebiasaan yang lebih bermanfaat, yaitu hadir ke dalam majelis ilmu. Mumpung kita masih muda, karena masa muda adalah kesempatan emas untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari karena melalaikan nikmat yang telah Allah berikan, yaitu nikmat umur. Semoga kita bisa istiqomahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.